Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah, pastinya di channel bersama Shopee. So stay tune terus ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau nge-review lagi pertanyaan tapi buat interview user posisinya fraud dan payment. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. So stay tune terus and enjoy. Oke teman-teman, aku mau ngebahas yang pertama adalah interview user buat posisinya payment. Teman-teman bisa perkenalan diri, lalu teman-teman bisa infokan pengalaman kerjanya bagaimana gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa cari-cari nih pengertian Shopee ini apa. Ya, pastinya teman-teman udah tahu dong secara generalnya bagaimana. Setelah itu teman-teman apa motivasi teman-teman buat bekerja di Shopee. Nah, teman-teman untuk motivasi ini harus ada dorongan dari diri kalian masing-masing ya. Selanjutnya sudah perkenalan, kemudian pengalaman kerja bagaimana, pengertian Shopee apa, kemudian motivasi kalian kerja di Shopee apa. Teman-teman bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan kalian nih teman-teman. Jadi bisa dijelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa cari tahu nih pengertian dari payment itu apa nih. Payment itu kan berhubungan dengan pembayaran dong. Nah, teman-teman bisa dijelaskan kembali atau dijabarkan kembali pengertiannya apa. Yuk kita lanjut untuk pertanyaan lainnya. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut untuk pertanyaan lainnya, aku mau ingetin lagi nih teman-teman ya. Untuk pertanyaannya itu adalah perkenalan diri, kemudian pengalaman kerja, lalu pengertian Shopee. Motivasi kalian bekerja di Shopee ini apa, lalu kelebihan dan kekurangan, serta pengertian dari payment itu apa. Selanjutnya adalah pastinya role play nih teman-teman, yaitu bagaimana cara handle customer yang hard complain. Semisal kalian mendapatkan customer yang hard complain, ini teman-teman dianalisa dulu. Analisa dulu ini kendala customernya seperti apa gitu kan. Setelah kalian analisa, kalian coba buat edukasi dulu si customernya. Sesuaikan dari kendalanya si customer. Semisal pada saat kalian sudah edukasi, kemudian customer yang masih kayak hard complain atau marah-marah, ini teman-teman bisa koordinasi atau konfirmasi ke tim leader masing-masing. Kenapa? Untuk mencari solusinya. Apakah bisa diedukasi kembali atau mungkin bisa ditelepon customernya. Kenapa dilakukan telepon? Ini buat nge-recovery gitu dari hard complainnya si customer. Siapa tahu pada saat kalian telepon si customernya intonasinya tidak marah-marah dan memahami solusi yang teman-teman berikan. Setelah sudah role play, kemudian teman-teman dikasih pertanyaan seperti seberapa yakinnya gitu kalian bisa di posisi ini. Teman-teman bisa sesuaikan saja dari jawaban kalian masing-masing untuk meyakinkan interview usernya. Itu dia teman-teman garis besar pertanyaan apa aja yang ditanyain pada saat interview user buat posisinya itu payment ya teman-teman. Yuk kita lanjut buat pertanyaan untuk posisinya fraud. So stay tune terus ya. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau nge-review interview user buat posisi fraud. Jadi ini sama teman-teman kurang lebihnya seperti perkenalan diri, kemudian pengalaman kerjanya bagaimana teman-teman. Lalu apa sih pengertian dari Shopee sendiri gitu. Motivasi teman-teman kerja di Shopee bagaimana. Lalu kelebihan dan kekurangan.
serta pengertian dari fraud. Nah, fraud ini kan kalau aku artikan seperti job desk di mana investigasi perihal kecurangan, kemudian adanya indikasi penipuan, dan lain-lain. Teman-teman bisa cari sumber-sumber informasi lainnya. Setelah itu adalah perihal bagaimana cara handle hard complaint gitu. Jadi sama rulesnya seperti video sebelumnya, teman-teman bisa tambahkan lagi seperti apa. Jadi rulesnya ini sama. Semisal pada saat si customer ini masuk, infokan kendalanya apa, teman-teman bisa analisa dulu, teman-teman bisa buat ringkasan dulu, ini kendalanya customer nih apa, gitu. Semisal bisa dikasih edukasi, teman-teman bisa edukasi dulu. Kalau misalkan customer ini masih hard complaint, ini teman-teman bisa konfirmasi lagi ke tim leadernya, apakah bisa diedukasi kembali, atau mungkin teman-teman telepon si customernya, agar customernya tidak hard complaint kembali nih, atau terrecovery lah teman-teman, gitu, agar kendala dan solusi yang kalian berikan ke customer itu bisa menyelesaikan kendalanya si customer. Habis itu setelah role play gitu ya. Nantinya teman-teman ada satu pertanyaan ini yang aku ingat, apakah teman-teman bersedia buat kerja gitu pada saat atau mungkin overtime pada saat kalian libur. Itu tergantung dari pertanyaan yang ditanyakan oleh si usernya. Itu dia teman-teman review buat pertanyaan dari interview user. Posisinya itu payment dan fraud, dan alhamdulillah aku di posisi payment saat ini, dan aku semoga bisa memberikan gambaran pertanyaan buat teman-teman yang lagi proses interview HRD dan interview dengan user. Semoga rezeki kalian, dan jangan lupa untuk belajar cari video-video review-review pertanyaan apa aja gitu kan. Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa kembangkan lagi nih jawabannya, kira-kira bagaimana ya, jawabannya cocok atau enggak ya. Karena di sini teman-teman aku kasih saran agar bisa meyakinkan jawaban teman-teman buat ke interview usernya gitu. Good luck buat teman-teman yang lagi proses, dan kita tunggu ya. Oke, ini dia video dari aku, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi ya biar kalian tahu informasi update dari video aku, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Ketemu di video lainnya. Bye.